Euforia terkait dengan pemangkasan suku bunga lebih cepat dari Fed ternyata diredam dengan beberapa fakta yang terjadi dan juga beberapa statement. Dan tentunya salah satu korbannya adalah pound sterling yang mengalami penurunan setelah data inflasinya dirilis. Tapi apakah ini ada korelasinya dengan ekspektasi tersebut? Kita cek ulasan berikut ini. Oke, high economic data untuk minggu ini kita sudah berkisar sampai hari Kamis, dan ini adalah hari di mana data Amerika yang akan sangat penting itu akan dirilis, yaitu data GDP yang akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari Amerika itu sendiri, dan mungkin saja kita akan dapatkan clue apakah layak untuk Fed segera memangkas suku bunganya di awal, katakanlah mungkin di awal kuartal 1 2024. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari beberapa posisi ataupun economic calendar, masih ada tersisa satu data ekonomi penting lainnya dari Amerika, yaitu terkait dengan inflasi PCE yang baru akan dirilis besok malam. Tapi mundur ke belakang teman-teman, data inflasi Inggris ternyata dirilis dengan angka yang relatif mengecewakan. Sebetulnya tidak mengecewakan, tapi ya mengecewakan bagi Bank of England. Kenapa? Karena datanya ternyata dirilis lebih rendah daripada ekspektasi dan berada di bawah 4%. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman ingat dengan kondisi yang sempat kita bahas kemarin, bahwasanya kondisi dari data inflasi akan menentukan pergerakan ataupun sentimen terhadap pound sterling. Ya, kemarin kita sempat memberikan skema ini, yaitu terkait dengan ekspektasi kalau ternyata 4,4% akan naik atau akan turun. Kita prediksikan kalau ternyata datanya langsung di bawah 4% atau di bawah ekspektasi, maka yang terjadi adalah pound sterling langsung turun tanpa harus spike ataupun naik dulu. Sementara kalau misalkan angkanya di atas 4,4, maka kita perkirakan mungkin akan ada kenaikan dulu sebelum akhirnya turun. Artinya secara kesimpulan, agregatnya adalah tetap turun. Tapi yang menarik adalah apa yang kita prediksikan terkait dengan langsung turun kalau ternyata data inflasi tersebut di bawah 4,4 ternyata betul apa adanya. Dan itu berarti mencerminkan history repeat itself yang selalu terjadi setiap data inflasi Inggris dirilis, di mana pound sterling yang sempat gagah perkasa atau bahkan memberikan perlawanan, tapi akhirnya harus hancur lebur atau dalam hal ini anjlok begitu saja. Nah, otomatis di sini teman-teman, pandangan terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga BOE semakin dimajukan. Salah satunya adalah dari Goldman Sachs yang memperkirakan sebelumnya pemangkasan baru akan dilakukan kurang lebih mungkin di bulan Juni 2024 katanya. Tapi setelah melihat data inflasi kemarin, mereka memprediksikan kurang lebih mungkin akan lebih maju di bulan Mei. Walaupun itu hanya mengisarkan satu kali ataupun satu bulan saja. Tapi yang jelas, prediksi dari Goldman Sachs adalah pemangkasan dimulai bulan Mei sampai ke bulan Juni tahun 2025. Dan diperkirakan mungkin saja itu akan mencapai suku bunga di 3%. Ingat bahwasanya untuk saat ini Bank of England berada di suku bunga 5,25%. Nah, kembali lagi dengan jadwal ekonomi untuk kalender hari ini. Kita akan mengawasi terkait dengan data GDP kuartal 3 dari Amerika yang diperkirakan naik ke level 5,2% dari 2,1% teman-teman. Nah, ini agak sedikit membingungkan memang. Kalau misalkan kita flashback ke belakang, beberapa bulan yang lalu kita cuma mendapatkan data kisaran dari 2, sampai ke 3, bahkan ada prediksi juga atau forecast ke 5, sekian. Tapi hasilnya adalah 2, dan itulah yang tercantum saat ini 2,1% sebagai basis kita. Jadi kalau misalkan data ekonomi ini ternyata betul-betul dirilis dengan angka 5,2%, Anda sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, dolar artinya akan mengalami kenaikan dan berarti emas ataupun pasar lain akan berpotensi turun. Walaupun sebetulnya penurunan ini memang sudah kita perkirakan sebelumnya, karena saya sudah pernah bilang di live streaming hari Senin, bahwasanya untuk data GDP kita tidak bisa mengharapkan emas mengalami kenaikan karena kemungkinan GDP-nya akan mengalami kenaikan. Jadi, kalaupun misalkan mau turun lagi, kesempatannya adalah besok, yaitu kurang lebih di saat data PCE. Nah, tapi data PCE sendiri kurang lebih masih bisa diharapkan untuk mengalami penyusutan ataupun penurunan, sehingga akhirnya emas masih bisa berpotensi rally menjelang libur Natal, lalu kemudian dilanjutkan di akhir tahun. Jadi rally sebetulnya belum selesai untuk emas. Tapi apakah ini berarti pertanda akhir dari rally, yaitu terkait dengan Santa Claus rally di pasar saham? Nah, ini yang juga cukup menarik. Karena data GDP yang kuat berarti menandakan ekonomi Amerika sebetulnya fine-fine saja. Dan harusnya secara pondasi itu adalah alasan untuk saham tetap berkibar, tetap ditutup dengan kenaikan di akhir tahun. Apakah Anda sudah mulai memanfaatkannya? Well, masih ada waktu setidaknya 2 minggu ke depan.
yaitu 1 minggu untuk akhir tahun dan 1 minggu efek Januari, yaitu di minggu pertama. Nah, balik lagi dengan data ekonomi. Ada data lain yang juga harus diperhatikan, yaitu initial jobless claim, yang diperkirakan kali ini naik ke level 214.000 dari level sebelumnya 202.000. Kalau terkait dengan data klaim pengangguran ini, saya sih agak pesimis. Tapi kalau lihat dari kebiasaannya, setiap minggunya selalu berubah-ubah, tapi tidak jauh dari angka 205.000 sampai ke level 220.000. Jadi jangan kaget kalau memang hari ini kemungkinan kita akan dapat laporannya di angka 215 ataupun 217. Tapi kalau misalkan data tersebut rilis di bawah 200.000, maka hati-hati, kita akan dapatkan tekanan untuk emas yang lebih serius, dan itu berarti dolar akan kurang lebih terangkat naik. Bagaimana dengan imbal hasil? Ya tentunya kemungkinan itu yang akan menjadi inisiator ataupun pemicu, ataupun dengan kata lain sebagai patokan kita berikutnya. Nah, kemudian dari Eropa sendiri, ECB Lane itu akan memberikan pidato dan pernyataan. Kurang lebih ECB ataupun pejabat ECB ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Christine Lagarde. Jadi saya tidak akan terlalu memberikan tekanan di situ. Tapi yang jelas, pound sterling, euro seharusnya memang masih mengalami penurunan akibat dengan data Jerman kemarin yang relatif lebih jelek atau lebih rendah daripada ekspektasi. Oke, berarti satu-satunya jalan yang harus kita lihat adalah data GDP Amerika, karena itu akan menjadikan fondasi untuk semua market, termasuk outlook dari US dollarnya sendiri. Nah, inflasi bandel akhirnya membuat Morgan Stanley juga mengupdate hal terbaru terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Morgan Stanley mengatakan sekaligus mengingatkan bagi pasar yang sudah terlalu euforia terkait dengan pemangkasan suku bunga atau ekspektasi pemangkasan suku bunga tahun depan yang diharapkan lebih cepat di bulan Maret. Morgan Stanley beralasan inflasi 2 bulan ke depan sepertinya masih akan sticky, alias melekat, alias lengket, alias bandel. Dan itu kemungkinan diperkirakan masih belum akan mendapati level di bawah 2,5%. Ini cukup menarik. Kalau itu yang terjadi, sangat wajar Morgan Stanley memberikan pandangan bahwa kemungkinannya kita tidak akan melihat pemangkasan tersebut di bulan Maret, melainkan kemungkinan harus bersabar sampai mungkin kuartal kedua 2024. Dan perkiraan mereka itu adalah Mei atau Juni. Kembali lagi ke titik awal estimasi, di mana banyak market memperkirakan standarnya kemungkinan baru akan dimulai di kuartal kedua 2024. Nah, satu hal yang jelas teman-teman, bagi Morgan Stanley, kalaupun misalkan ingin melihat dengan pemangkasan yang lebih cepat di bulan Maret, menurut Morgan Stanley, mereka harus bisa mendapatkan data NFP dalam at least 1 atau 2 bulan ke depan, atau mungkin sampai bulan Maret ya, harus berada di bawah 50.000. Tentunya Anda ingat, beberapa data terakhir non-farm payroll dikaitkan dengan angka, itu masih tetap bercokol di kisaran 150 sampai 200 ribuan. Artinya, untuk mencapai level di bawah 50.000, betul-betul kita harus mendapatkan hal serius, yaitu terkait dengan pelonggaran di tenaga kerja. Jadi kita akan lihat apakah itu akan bisa tercapai atau tidak. Termasuk inflasi. Untuk inflasi inti harus berada di bawah 0,2%. Saya rasa untuk inflasi inti masih bisa dipertentangkan, masih bisa diperdebatkan karena terakhir berada di 0,3. Jadi 0,2 saya rasa cukup cetek lah ya, alias cukup rendah untuk bisa dikejar. Nah, cuman masalahnya adalah NFP sendiri. Apakah 2 bulan ke depan kita akan dapatkan NFP tersebut di bawah 50.000 atau tidak? Saya agak sangsi. Tapi secara progres, saya rasa apapun bisa terjadi. Nah, terkait dengan pemerintah Jepang, kali ini mereka memproyeksikan kenaikan ataupun nilai dari laju pertumbuhan GDP mereka. Hal ini dikarenakan dengan kondisi CPI yang naik, dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan akhirnya menaikkan harga dan membebankan harga tersebut terhadap konsumen. Nah, akhirnya kebijakan fiskal tahun 2023-2024 termasuk juga laju pertumbuhannya dinaikkan. Dan untuk tahun 2024-2025 juga demikian. Nah, apakah ini pertanda lebih lanjut bahwa kemungkinan itu adalah confidence market, confidence dari para pembuat kebijakan bahwa ekonomi Jepang akan segera pulih dan bahkan yakin dengan kenaikan upah yang bisa dilakukan? Mungkin saja. Kalau misalkan harga dibebankan kepada konsumen, ya berarti saya memperkirakan harusnya akan ada terjadi kenaikan upah di sisi perusahaan. Jadi kalau misalkan itu terjadi, maka negosiasi terkait dengan upah di tahun depan saya rasa akan lebih mempermudah BOJ untuk segera keluar dari kebijakan suku bunga negatif. Apakah seperti ini kan? Saya juga penasaran, tapi yang jelas kita tunggu saja.